Timnas Indonesia berhasil membuat kejutan besar untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Asia dalam sejarah. Hal itu sekaligus membungkam sejumlah pernyataan yang menyebut tim asuhan Sinteyong sebagai tim terburuk di Piala Asia dan tidak berpeluang bersaing di babak berikutnya. Namun, dengan kerja keras yang ditunjukkan para pemain dan juga pelatih, Timnas Indonesia akhirnya berhasil membuktikan kemampuan mereka sebagai tim yang patut diperhitungkan. Selanjutnya, di babak 16 besar, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia yang menjadi juara grup B. Keduanya dijadwalkan bentrok di Jasim bin Hamad Stadium Minggu 28 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Australia melaju mulus setelah menaklukkan India 2-0, menaklukkan Suriah 1-0, dan bermain 1-1 dengan Uzbekistan. Dalam catatan pertemuan kedua tim, Indonesia sudah bentrok dengan Australia sebanyak 13 kali. Hasilnya cukup buruk bagi timnas Indonesia. Tercatat, Australia 8 kali menang atas Indonesia, 3 kali imbang dan mengalami 2 kekalahan. Australia juga begitu superior dengan melesatkan 23 gol dan hanya kebobolan 8 gol ketika melawan Indonesia. Namun, timnas Indonesia saat ini telah jauh berkembang dari skuad sebelumnya, berisikan pemain-pemain yang berpengalaman di Eropa seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Justin Hubner hingga Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia kini memiliki mentalitas sebagai tim penantang juara. Dengan materi pemain terbaiknya di pertandingan melawan Australia, pelatih Sinteyong harus bisa meramu pemain untuk meredam kekuatan Australia, termasuk diantaranya mengevaluasi beberapa kesalahan pemain Indonesia saat di fase grup. Indonesia dinilai memiliki peluang besar mengalahkan Australia dan lolos ke babak 8 besar. Meski memiliki pemain-pemain yang berkarir di Eropa, namun pada kenyataannya Australia tidak sekuat timnas Jepang. Dengan pengalaman timnas Indonesia menghadapi Jepang beberapa waktu lalu, diharapkan para pemain bisa tampil lebih leluasa untuk mencuri gol kemenangan bagi timnas Indonesia. Melihat kiprahnya di Piala Asia, timnas Australia pertama kali terjun di Piala Asia edisi tahun 2007 atau 1 tahun setelah bergabung dengan AFC. Australia juga mengikuti putaran final Piala Asia 2011, 2015 dan 2019. Dalam 4 keikutsertaan terdahulunya itu, Australia selalu mencapai perempat final. Bahkan, mereka 2 kali masuk final pada 2011 dan 2015. Pada edisi 2015 saat menjadi tuan rumah, Australia menjuarai Piala Asia untuk pertama kalinya. Sementara Indonesia baru 4 kali tampil di Piala Asia. Dalam setiap kesempatan itu, Indonesia juga selalu kandas di babak grup. Australia memang menjadi salah satu negara yang mencuri perhatian di dunia sepak bola dalam beberapa dekade terakhir. Sejumlah bintang besar bisa hadir dari Australia, mulai dari era Harry Kewell dan Mark Viduka hingga era dari Tim Cahill. Sejak Australia pindah dari Oseania menuju Asia, Australia langsung menjadi kekuatan utama. Mereka langsung menjadi musuh baru bagi tim-tim kuat Asia sebelumnya seperti Jepang, Korea Selatan, Iran dan Arab Saudi. Namun, materi tim Socceroos saat ini bisa dibilang tidaklah sementereng sebelumnya. Nama paling tenar dalam skuad Australia saat ini bisa jadi adalah Matthew Ryan. Kiper veteran berusia 31 tahun ini terbilang lumayan tenar di sepak bola dunia. Ia sempat berkiprah di Valencia, Brighton and Hove Albion, Real Sociedad dan kini AZ Alkmaar. Ryan juga merupakan anggota skuad Australia saat tim ini juara Piala Asia 2015. Selain itu, terdapat pula nama Harry Souttar yang saat ini membela Leicester City. Ia lahir di Skotlandia dan meniti karir di sepak bola Eropa. Di luar itu, nama-nama pemain Australia tidak lagi sementereng era sebelumnya. Bahkan dari segi individu, nama pemain-pemain Australia saat ini tidak ada yang di level sama dengan bintang Asia seperti Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo ataupun Son Heung-min. Sebagai gambaran, dari data transfer market, value tertinggi pemain timnas Australia adalah Souttar dengan nilai 11 juta euro dan Matthew Ryan dengan nilai 4 juta euro. Secara ranking FIFA, posisi timnas Indonesia dan Australia memang terpaut sangat jauh. Berdasarkan perhitungan real-time ranking FIFA saat ini, Australia menempati peringkat 25 dunia. Socceroos unggul jauh dari timnas Indonesia yang hanya menduduki peringkat 146 dunia. Meski begitu, tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Perbedaan ranking FIFA yang terpaut jauh bukan penghalang timnas Indonesia untuk mengejutkan Australia. Jika di luar dugaan menang atas Australia, timnas Indonesia akan melaju ke babak 8 besar dan menantang tim pemenang antara Arab Saudi versus Korea Selatan. Selain itu, ranking timnas Indonesia juga akan melesat setelah mendapatkan tambahan 30,21 poin.
andai hal itu terrealisasi, timnas Indonesia akan naik 7 posisi dari ranking peringkat 146 ke 139 dunia. Dan jika seri, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 12,71 poin dan membuat mereka naik 1 posisi ke peringkat 145 dunia.